Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulihil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rutin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermajelis kembali dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian rutin bertalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan, amal ibadah yang telah kita laksanakan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih banyak ketika kita masih hidup di alam dunia dan kelak kita hidup di yaumil qiyamah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, marilah kajian pada malam hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang nomor 2, sanian asyukru ala salamatil a'dha. Bersyukur atas nikmat sehatnya anggota badan. Jadi dengan badan yang sehat itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukurinya. Inna salamata a'dha'i jismil insan. Bahwa sesungguhnya sehatnya anggota badan manusia, wa salamatu khawasihi, dan sehatnya panca inderanya, kesehatan mata kita, sehatnya telinga kita dengan mampu mendengar, sehatnya hidung kita dengan mampu untuk membau atau mencium, sehatnya mata kita dengan mampu melihat, sehatnya mulut kita dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dalam kelancaran berbicara, lancarnya berucap, mudahnya kita
ngomong, semua itu merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mafasulihi, serta sehatnya persendian. Walaupun mungkin sebagian dari kita sudah merasakan pegal-pegal, nuwun sewu Pak nek salat pun niku lenggahe ngangge kursi, tapi bagaimanapun di tengah sakit yang kita rasakan, mungkin ngilu yang kita rasakan, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Persendian kita yang masih normal ini, ya. Wa idhomi, serta sehatnya tulang-tulang kita. Tidak ada di antara kita yang hadir di sini mungkin yang dulu pernah terkena penyakit polio mungkin, sehingga kakinya itu melungker berbentuk O, nyentang, jalannya tidak normal. Mau jalan susah, apalagi untuk berlari. Kita alhamdulillah tidak diberikan penyakit yang seperti itu. Semua nikmat anggota badan, nikmat sehat tulang, nikmat kesehatan dari persendian dan panca indera kita, nikmatun kabirotun, itu adalah nikmat yang besar. Tastahiqu mazidus syukri lillahi ta'ala, yang seharusnya menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mun'imu, yang maha memberi nikmat, al-mutafaddalu, serta memberikan karunia-Nya, ala ibadihi, kepada hamba-hambanya. Jadi wong kok agar diganjar awak sehat, badan kuat, panca inderanya normal, tulang-tulangnya normal, persendiannya juga normal, seharusnya menjadikan itu semua sebagai nilai tambah untuk memperbanyak rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Al-Infitor ayat 7, ayat 6 sampai 8. Wahai sekalian manusia, ma ghurraka birabbikal karim, apa sesungguhnya yang telah memperdayakan dirimu berpaling dari Tuhanmu yang maha pemurah. Buktinya apa Allah itu maha pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah sudah menciptakanmu, fasawwaka, kemudian menyempurnakan penciptaannya itu, fa'adalak, dan menjadikan kamu seimbang. Nggih, sikil ya dia iloro, tangan nggih diparingi kalih, kuping ya loro, irung bolongane ya loro, mripat ya loro.
Maka nek eneng wong mripate siji niku julukane si buta dari gua hantu. Yo gak pantes menungso niku mripate siji gak pantes. Wong kok irung bolongane mung siji. Yo gak kepenak. Tangan yang satu sempurna, yang satu napa winginane mriki nek ngarani ciker kiting. Nggih mboten sekeco. Kaki juga begitu. Telinga juga begitu. Yang satu sempurna, yang satu perung, ndak nikmat. Maka Allah menyempurnakan kita dengan cara menyeimbangkan penciptaannya. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki kanan, juga ada kaki kiri, dan seterusnya. Fi ayyi suratim masya arokabak. Dengan bentuk apapun Allah itu yang menurut kehendaknya. Baik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu kemudian yang Maha Suci juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti kamu akan ditanya pada suatu hari nanti anin na'im, dari nikmat-nikmat itu semua. Di antara nikmatnya Allah itu adalah sehatnya anggota badan kita, sehatnya persendian kita, sehatnya tulang belulang kita. Semua itu kelak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. At-Takasur ayat 8. Qala Ibnu Abbas ngendikan, An-Naim dalam ayat At-Takasur ayat 8 ini, naim, kata naim di situ menurut Ibnu Abbas artinya sihhatul abdan wal asma wal absor. Sehatnya anggota badan, sehatnya pendengaran, sehatnya penglihatan. Yang dimaksud oleh Allah kenikmatan dalam surat At-Takasur ayat 8 ini menurut Ibnu Abbas sehatnya anggota badan, sehatnya pendengaran, dan sehatnya penglihatan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kula lan panjenengan sami niki menawi kepengin memahami suatu ayat atau suatu hadis, tidak boleh menggunakan pemahamannya sendiri, tapi harus mengikuti pemahaman para ulama, baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Maka naim di sini menurut pemahamannya Ibnu Abbas, keterangannya Ibnu Abbas adalah nikmat berupa sehatnya badan. Nikmat berupa sehatnya pendengaran. Nikmat berupa sehatnya penglihatan. Ini yang dimaksud oleh Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Di zaman sekarang, zaman saiki, banyak ustadz nggih nuwun sewu. Sekarang yang lagi dibahas itu Saiful Karim. Mungkin jenengan pernah nyetel di HP, di Facebook. Nggih, beliau adalah dosen di UIN Jakarta kalau tidak salah. Itu mengartikan Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah itu bukan hari kiamat ndak, tapi diartikan pembaca. Jenengan nek purun jelas nyetel. Waneh pokoknya pemahamannya waneh. Al-Qari'ah niku diartikan pembaca.
Padahal Al-Qari'ah sing pembaca itu ngangge hamzah. Sedangkan di situ pakai ain. Maknanya sudah beda. Nah, itu akibatnya orang kalau memahami ayat-ayat Al-Quran hanya mengikuti selera hawa nafsunya, hanya mengikuti berdasarkan pemahamannya sendiri. Maka dalam ayat ini Ibnu Abbas menjelaskan an-naim adalah sikhatul abnan wal asma wal absar. Yus'allahul ibad, yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kula lan panjenengan sami ini jengben kabeh ditakoki Pak Bu, ditanya dari apa? Dari nikmat sehatnya anggota badan, dari nikmat sehatnya pendengaran, dari nikmat sehatnya penglihatan, fima istakmaluha. Semuanya itu untuk apa kita gunakan? Badan kita yang sehat kita gunakan untuk apa? Pendengaran kita yang diberikan sehat oleh Allah kita gunakan untuk mendengarkan apa? Penglihatan kita yang diberikan oleh sehat oleh Allah kita gunakan untuk melihat apa? Semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Wa huwa a'lamu bidzalika minhum, padahal Allah itu lebih mengetahui pada yang demikian itu minhum daripada kita semua. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan adapun Allah Ta'ala juga berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 36. Jadi kita mboten saged saenake piyambak. Ketika badan kita sehat, ketika pendengaran kita sehat, ketika penglihatan kita sehat, kita tidak bisa menggunakan semau kita. Kita tidak boleh menggunakannya menurut selera hawa nafsu kita, karena semuanya itu kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan semuanya itu untuk apa? Fima istakmaluha. Wa qala Ibnu Mas'udin, dan Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud berkata, an-naimu al-amnu was-sikhatu. An-naimu dalam ayat surat At-Takasur ayat yang ke-8 itu bermakna al-amnu, yaitu ketentraman. Was-sikhatu, dan bermakna kesehatan. Kita alhamdulillah di Indonesia, terutama di Bojonegoro itu diberikan nikmat ketentraman yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau apa saja aman, tentram. Apa yang ada pengajian, kajian rutin aman, tentram. Coba mungkin kalau kita hidup di negara-negara Afrika, neng Nigeria, apa teng pundi mriko, yang dimana orang sipil, penduduk sipil itu bebas memegang senjata. Nah, orang di masjid, orang lagi ngadakan pesta pernikahan, orang lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba ditembaki. Tidak nyaman. Alhamdulillah kita yang ada di Indonesia ini
diberikan nikmat ketentraman dan keamanan oleh Allah. Tapi itu juga akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kita, naliku awakmu tayai tentrem, awakmu tayai aman, kamu gunakan untuk apa keamanan dan ketentraman itu? Mbok go maksiat apa mbok go ibadah? Mbok go gawe dosa apa mbok go amal soleh? Jangan-jangan dengan ketentraman ini kita terlena. Para pendosa menjadi terlena. Tidak sadar bahwa ketentraman ini adalah anugerah dari Allah. Maka harus kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu untuk beribadah dan melaksanakan ketaatan. Wasihatu, dan juga nikmat kesehatan. Ini menurut Ibnu Mas'ud. Kalau menurut Ibnu Abbas tadi, an-naimu itu sihhatul abdan wal asma wal absar. Wa akhraja Tirmidzi wa Ibnu Majah. Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan satu hadis, anna awwala ma yus'alul abdu anhu yaumal qiyamati fayaqulullahu. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri seorang hamba, Allah akan bertanya kepadanya, alam nusikha laka jasmuka wa nuriyaka minal ma'il baridi. Bukankah aku, kata Allah, telah memberikan kesehatan kepadamu, kesehatan kepada badanmu, wa nuriyaka minal ma'il baridi, dan aku telah memberikan kepadamu minum dari air yang dingin. Ini genjing ditampun tangel-taken dening Gusti Allah, Pak Bu, dumateng kula lan panjenengan sami. Kesehatan badan kita, air yang kita minum, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dari kenikmatan yang kita terima. Wa qala Abu Darda, sedangkan Abu Darda, sahabat Abu Darda berkata, as-sihhatu ni'amul jasadi. Sing dimaksud kesehatan niku inggih punika pertumbuhan anggota badan. Nah, ini yang dimaksud kesehatan. Wa qala Wahab bin Munabbih, sedangkan Wahab bin Munabbih menjelaskan, maktubun fi hikmati ala Dawud al-afiyatu al-malakul khafi. Tertulis di dalam hikmah keluarga Daud, al-afiyatu, adapun kesehatan, al-malakul khafi, itu harta yang tersembunyi. Nah, jadi gak kerasa, Pak. Ternyata sudah dituliskan di zaman Nabi Daud itu satu kata-kata hikmah, bahwa kesehatan itu adalah harta yang tersembunyi. Orang kan tidak merasa, kadang-kadang nek sehat niku nek nikmat, krasane niku nek wis lara. Nuwun sewu. Kita dulu pernah punya jamaah, Pak sinten nih kok, sing mantan pegawai Bank Jatim nih kok, Pak Adnan, Pak Marjuki. Ya, Pak Marjuki pun almarhum. Pak Marjuki almarhum. Beliau pernah pasang ring jantung. Niku biayane satu ring niku
75 juta. Kula mesine nggih disuruh pasang ring sama Dokter Rio. Pakai BPJS. Kalau enggak pakai BPJS 50 juta satu ringnya. Sedangkan kula niki mesine pasang ringnya paling boten 2 ring. Berarti 1 juta Pak Kolik. Pun rasa ado-ado. Jenengan nggih umpama untune niki copot. Untu Pak. Gigi kita ini copot. Terus kita pengen pasang malih mergo nek ra duwe untu nek mangan ra nikmat. Wong nek untune kalong kan mangane nikmate kurang, nikmate kurang. Mangan pentol ya susah. Nggih. Nyokot daging ya ucal-ucul. Mergo ora eneng untune. Apa neh mangan marneng. Tambah ra iso pisah. Kula mireng-mireng pasang untu setunggal niku 6 juta napa 7 juta. Gak krasa wong niku. Nek kesehatan niku adalah harta yang tersembunyi. Sak monten katahe biayane. Wingi napa enten berita artis lho Pak nggih Nikita Mirzani niku lahiran teng Amerika niku biayane sak lahiran 95 juta. Jadi betul leres napa sing dipun tulisaken teng hikmahe keluargane Daud niku nek kesehatan niku adalah harta yang tersembunyi. Wong gak krasa. Ternyata dengan memiliki kesehatan itu kita sesungguhnya mempunyai harta yang banyak. Duwe bondo sing akeh ning ora ketok. Tapi ndak kelihatan. Harta itu berupa kesehatan. Maksudnya fahiyan naimul mas'ulu anhu yaumal qiyamah. Maksudnya kesehatan itu adalah nikmat yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Wa ma'ahadha, dan sesungguhnya bersama ini fa inna katsiran minan nasi, maka sesungguhnya kebanyakan manusia yaghfuluna an hadhin ni'amil adimah. Akeh-akeh menungso iku do lali sangka nikmat sing gedhe iki. Wong niku do lali nek kesehatan niku nikmat sing ageng sanget saking ngarsanipun Gusti Allah. Nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat kesehatan. Wa yatanasawna mahum fihi, dan kebanyakan mereka melupakan apa-apa yang ada di dalam kesehatan itu min salamatin wa afiyatin, dari keselamatan dan juga kesehatan. Wong udah lali kabeh karo nikmat kesehatan, karo nikmat keselamatan. Wa yahmaluna dzarra wa ta'ammula fi anfusihim, sehingga mereka lalai terhadap dirinya sendiri. Wa min tsamma yaksuruna fi syukri khaliqihim, sehingga dengan lalai lupa akan nikmat kesehatan itu menjadikan mereka sedikit bersyukurnya kepada zat yang telah menciptakan mereka. Mergo laline kula lan panjenengan sami
lalainya kita semua akan kenikmatan sehat yang diberikan oleh Allah itu menjadikan kita sedikit bersyukur kepada Allah terhadap nikmat kesehatan itu sendiri. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masuk bulan Rajab. Alhamdulillah kita semakin mendekati bulan suci Ramadan. Maka ibaratnya Rajab ini kata para ulama adalah waktunya kita menyemai. Nampak Pak? Nampak apa yang kita semai amal soleh. Supaya ketika Ramadan itu saatnya kita memanen. Panen pahala. Maksudnya ngaten. Beramal itu tidak serta-merta orang yang ingin beramal sebanyak-banyaknya, amal seapi-api, seakeh-akeh itu kadang-kadang tidak serta-merta bisa. Kita kalau Ramadan mungkin kadang berkeinginan untuk membaca Al-Quran, mungkin satu hari ingin mendapatkan 3 juz, 5 juz atau bahkan 10 juz. Tapi itu tidak akan bisa menjadi insan. Orang moro-moro awake dhewe mampu maca 5 juz kabutah. Maka di Rajab inilah kita sudah memulai. Cara wong Jawa ning gladi latihan kita untuk beramal soleh supaya kelak di bulan Ramadan amal-amal itu terasa ringan untuk kita laksanakan. Puasa sunnahnya mungkin sudah kita mulai supaya tubuh kita terlatih kelak di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan puasa. Salisan yang nomor 3, anwa'us syukri, macam-macamnya syukur. Inna syukrallahi ta'ala, sesungguhnya bersyukur kepada Allah ta'ala. Ala ma'ato, terhadap apa yang diberikan, wa an'ama yang dinikmatkan oleh Allah. Yazidu itu bisa menambah fin ni'ami, pada nikmat itu sendiri. Wa yaj'aluha, dan menjadikan nikmat itu daimatan mustamiratan, senantiasa kekal abadi. Nah, nek kula lan panjenengan sami pengen nikmat itu ditambah oleh Allah, nikmat itu menjadi kekal abadi di dalam diri kita, syaratnya cuma satu, kita harus senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah. Yaj'aluha daimatan mustamirratan. Bahwa bersyukur itu bukan hanya menjadikan bertambahnya nikmat, tapi menjadikan nikmat itu kekal abadi di dalam diri kita. Kepingin kekayaan kita bertambah, juga senantiasa menjadi orang yang kaya. Bersyukurlah dengan kekayaan itu. Kalau ingin kesehatan ini senantiasa ada dalam diri kita, maka mari kita syukuri nikmat kesehatan ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tuhanmu telah mengumumkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan menambahkan nikmat-nikmatku. Ibrahim ayat 7. Wala yakfi ayakunal insana syakiron bilisanihi, tetapi sesungguhnya tidak cukuplah manusia itu hanya bersyukur dengan lesannya saja. Balla budama al-qauli minal amal. Akan tetapi di samping bersyukur ma'al qauli dengan ucapan, minal amal juga bersyukur dengan amal perbuatan. Lesannya mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat, anggota badannya, perbuatannya digunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrul matlubu wajibun wa mandubun. Sedangkan syukur itu sendiri
dibagi menjadi dua, yaitu syukur yang wajib dan syukur yang sunnah. Alifun yang pertama, as-syukrul wajibu, syukur yang hukumnya wajib. Wa adapun syukur yang hukumnya wajib itu ayatia bijami'il wajibat, hendaklah kita melaksanakan semua kewajiban kita. Jangan sampai meninggalkan yang wajib, karena melaksanakan yang wajib itu adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatruka jami'al muharramat, dan serta di samping melaksanakan kewajiban, kita juga meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa wakafin fi syukri nikmati syihah, dan cukuplah seseorang itu bersyukur atas nikmat kesehatan dan nikmat sempurnanya anggota badan, wa ghairu, dan yang selainnya minan nami dari nikmat-nikmat, fayadullu ala dzalika, dan telah menunjukkan pada yang demikian itu apa-apa rawahu Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Abil Aswad ad-Du'ali qala, dari sahab Abul Aswad ad-Du'ali, dia berkata, kuna adapun kami inda Abi Dardain inda Abi Darin, di sisi Abu Dar. Faqala, dan Abu Dar berkata, yusbihu ala kulli salama min ahadikum, kita ini berpagi-pagi pada setiap persendian kita, pada persendian salah seorang dari kamu, fi kulli yaumin sedekah, pada setiap hari hendaklah diberikan sedekah. Maksudnya setiap hari dari kita itu hendaklah memberikan pada persendian kita itu berupa sedekah. Apa sedekahnya persendian? Falahu bi kulli sholatin sedekah, maka bagi persendian itu dengan setiap sholat yang kita laksanakan ada sedekahnya. Wasiyamin sedekah, dan dengan melaksanakan puasa kita bersedekah pada persendian kita. Wa hajjin sedekah, dan melaksanakan haji juga bersedekah pada persendian kita. Wa tasbihin sedekah, dan dengan mengucapkan tasbih juga kita bersedekah pada persendian kita. Wa takbirin sedekah, dan dengan mengucapkan takbir kita juga memberikan sedekah pada persendian kita. Rawal Bukhari wa Muslim, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Musa al-Asy'ari, dan dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, fa'ilam yaf'al, seandainya seseorang tidak mampu melaksanakan kebaikan, fal yumsik al syarri fa innahu lahu shadaqah, maka hendaklah ia tidak melakukan kejahatan, mencegah dari berbuat jahat, fa innahu lahu shadaqah, maka yang demikian itu seseorang yang menghindari perbuatan jahat sudah cukup dianggap melakukan sedekah. Jadi nek gak iso ngejak apik, kula lan panjenengan sami niki jangan sampai melakukan kejahatan atau keburukan, itu pun sudah dianggap sebagai sedekah bagi kesehatan badan kita, bagi persendian kita. Wa hadza yadullu ala anal abada, dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya seorang hamba yakfihi, itu cukup baginya,
liyakuna syakiron dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Allah yaf'ala dia tidak mengerjakan syai'an sesuatu minasyari dari kejahatan. Cukup kita meninggalkan kejahatan, berbuat yang keburuk, itu sudah dianggap sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yakunu mujtaniban lisyarri. Dan hanya saja seseorang itu meninggalkan perbuatan yang buruk idza qama bil faraidi, apabila orang itu melakukan sesuatu yang wajib, wajtana bil maharimi, dan meninggalkan perbuatan yang haram. Nah, dianggap wong iku wis ninggalno perkara sing elek, angger wong iku nglakoni kewajiban, nglaksanakno kewajibane, ninggalno perkara sing dilarang, niku pun dianggap wong niku boten ngelakoni perkawis sing Allah, meninggalkan kejahatan. Fa inna tumasiri tarkul faraid, mergo sak temene sak gede-gedene keelekan, sak gedene-gedene kejahatan iku tarkul faraid, wong sing ninggalno kewajibane. Dadi wong ninggalno kewajibane niku mun dianggap sebagai orang yang melakukan kejahatan. Maka masuk orang yang meninggalkan sholat wajib, orang yang meninggalkan puasa wajib, orang yang tidak mau membayarkan zakatnya yang wajib. Semua yang wajib-wajib itu yang ditinggalkan sudah dianggap orang itu melaksanakan kejahatan, melakukan keburukan. Walidzalika qala ba'du salafi, dan karena itu berkata sebagian ulama salaf, as-syukru tarkul ma'asi, yang dinamakan bersyukur adalah meninggalkan maksiat. Mongko nek ciri wong-wong dik biyen tirakat sing abot niku ora tirakat nglakoni kewajiban, tapi tirakat ninggalno dosa, tirakat ninggalno maksiat. Niku sing langkung amrat, langkung abot. Mboten tirakat nglakoni kewajiban, tapi tirakat ninggalno dosa, tirakat ninggalno barang sing haram, tirakat ninggalno maksiat. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka berkata, as-syukru alla yusta'anu bi syai'in minan na'ami ala maksiyatihi. Bersyukur itu tidak menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan ala maksiyatihi, untuk bermaksiat. Wis cukup kula lan panjenengan sami dianggap bersyukur dengan tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah, dari sehatnya anggota badan, dari sehatnya panca indera, dari keamanan dan ketentraman, itu semua tidak kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita sudah dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.